kencan sama cewek hyper. Bagian 1. Lu gak puas kalah kah? Kayaknya cuma lu yang bisa gue jadiin guru, Van. Sebelum kita ke hotel, kita kesini dulu ya. Iya, gua ikut aja. BTW, ngapain ke hotel? Sebagai bayarannya loh sayang. Gil. Jangan ngaco deh. Udah ayo, gua juga mau lihat cara bertarung lu sekarang gimana. Iya ya, padahal dalam hatinya gini. Ayo Laira, paksa gue, terkam gue dan keringin gue. Gak usah sok tahu tentang isi hati seseorang. Iya. Van, ayo jangan segan untuk kalahin gue ya. Sip. Iya. Cih, lu masih di bawah gua, Lera. Wajar lah, lu kan suami gua. Jangan aneh-aneh dah. Lagi gak nih? Lagi, gua asik aja bertarung sama lu, Van. Oke. Sip, ini pasti bisa. Gue incer lehernya dan langsung ku gas. Lu ngapain sih kocak? Jadi gamut gua. Van, janganlah marah-marah. Ayolah, marah aja terus. Gua capek Rah. Lu gitu mulu. Gua takutnya ada hal yang membuat gua menerimanya. Dan ya rugi itu lu kocak, bukan gua. Ini demi lu juga anjir. Gua paham, Van. Tapi kan cuma pengen, Van. Pengen sih pengen, tapi jangan keseringan gitu. Ada masa iman gua gak kuat kocak. Ya, gua malah berharap itu. Ah selalu dah. Lah, kenapa lu malah pakai baju gua dah? Dan kenapa lu kasih baju lu ke gua? Udah gak apa-apa. Udah terlanjur salah pakai gua. Males buka lagi. Ya udah sih. Semoga nggak dikira boti ya lu. Dikira pun serah dah. Males tanggapan orang lain. Jadi canggung gini ya. Ya lagian lu gitu. Mau semarah apapun lu, gua nggak peduli sih. Karena gue yakin lu juga pengen ya kan. Lu bisa gak? Jangan bahas itu. Lu kenapa sih, Van? Kayak trauma banget sama perempuan hiper. Kayaknya gua harus menceritakan semuanya ke diri lu dah. Cerita ya. Yaudah, bentar gua pakai baju dulu. Lu ceritanya di bawah aja nanti sambil ngopi. Sip. Emangnya cerita apa, Van? Sebenarnya gua gak mau ceritakan ini ke siapapun sih. Karena gua juga pengen lupakan semuanya.
Gak apa-apa, cerita aja Van. Mau curhat kek atau apa ke gua ada buat lu. Oke lah, gua ceritakan singkat saja ya. Mumpung gua ingat dikit-dikit doang. Iya. Jadi, waktu gua SMP kelas 2, gua masih sekolah di tempat asal gua. Semuanya berawal dari hari itu. Gua berkenalan dengan cewek yang bernama Tiras Avelin. Dia cinta bernama gua. Dan dia sangat mirip dengan lo. Mungkin karena itu, gua mau deket dengan lo. Hai, kamu Revan ya? Iya. Di saat itu, gua baru masuk kelas 3 SMP. Dan kami pisah lokal sama si Revi. Bentar. Gua bakalan jelasin kenapa Revan nampak sangat berbeda. Oke, ini adalah fisik si Revan sebelum memakai fisik vampir di dunia sebelum dia lahir ke sini. Jadi, ini adalah fisiknya yang sebenarnya. Niat gua kemarin mau pakai gaya rambut ini. Tapi, rambut ini tidak jelas gayanya apa. Kalian bisa lihat lah, seharusnya simetris dengan kanannya kan. Tapi tidak. Jadi, gua buatkan versi lebih detailnya dan lebih bocil dikit karena umurnya berbeda. Oh ya, Revan yang sekarang udah kelas 3 SMA ya. Oke, gitu aja. Bye. Kita ke kantin yuk. Ini kan udah istirahat. Boleh. Di saat itu, kami berjalan dan saling mengenal satu sama lain. Tapi dia banyak kesamaan sama gua. Mulai dari film favorit, makanan favorit, bahkan bakat tercinta kami, yaitu rebahan. Kamu panjang amat ya. Di antara anak cowok SMP ini, kamu paling panjang kayaknya. Iya mungkin, aku juga heran. Tinggi badanmu berapa? Kalau gak salah 170 atau 165 deh. Enggak 168 kayaknya. Lupa aku. Sekitar gitu deh. Oh, kalau aku 48. Oh alah. Kalau sepanjang kamu, pasti itunya panjang juga ya. Maksudnya? Lupain aja. Oke lah. Hobi kamu apa BTW? Apa ya? Mungkin rebahan. Wih, sama dong. Aku juga suka rebahan. Dan nonton Baguslah. film favoritmu? Apa ya? Mungkin anime sih, bukan film nyata. Wah, sama lagi. Aku suka Hunter x Hunter. Dan Classroom X Elite kalau gak salah. Ya, sama lagi kan. Kalau aku satu lagi, yaitu Akame ga Kill. Kalau gak salah ya, aku lupa namanya. Wah, aku enggak sih kalau itu. Kalau aku nontonnya banyak tumpahan darah kan. Iya sih, tapi lebih ngerian Attack on Titan gak sih? Trauma aku anime itu. Mending Mushoku Tensei. Anime Mutsumi itu ya? Iya, enak nontonnya tahu. Enak apanya? MC-nya kawin dua anjir. Ya enak lah cowoknya itu. Serah dah. Ternyata gak sepolos itu ya. Bagus nih, gua bisa aja kan. Di kantin, hari itu aku sangat berbeda dari biasanya. Mungkin karena melihat cara makannya yang lucu, sifatnya, bahkan cara berbicaranya.
Setelah sebulan berlalu, gua udah mulai kecintaan sama dia. Dan dia mulai jelas sifat aslinya, yaitu suka menggoda, hyper, dan tiba-tiba cium tanpa alasan. Bukan cipukan ya, tapi gua masih menganggap normal. Kami juga pernah ngedate. Evan, Iya, apa? aku pengen di masa depan nanti kamu nikahin aku ya. Biar bisa gituan terus. Otaknya. Iya, siap. Cih, sekarang kita ke bioskop aja gak sih? Boleh, nonton apa? Romantis, bagus kayaknya. Boleh deh. Di pojok kanan atas ya duduknya. Jangan aneh-aneh. Nanti kamu yang rugi loh. Kamu cewek kan? Gak apa-apa, kan aku pengen. Nggak, nanti aku yang mesen aja ya kursinya. Ayolah kamu mah. Jangan ngeyel. Ada. Nggak usah gitu. Lah gitu doang hipernya. Dengerin dulu kocak. Itu yang gua inget doang. Iya. Gua skip aja ya. Biar tahu intinya aja. Gua juga lupa hyper-hypernya gimana. Iya lebih baik gitu. Gue juga mau ajak lu ke suatu tempat dulu. Oke. Setelah 8 bulan kenal, dia sangat hyper dan suka menggoda. Entah kenapa pada hari itu gua kayak terhipnotis mengikuti rencana dia. Mungkin gua kebawa nafsu. Pada akhirnya sampai hari ini juga ya. Jujur, rasanya berat untuk nunjukin bahwa aku berani deketin Revan karena gua butuh matanya untuk kehidupan gua sendiri. Jujur saja, gua beneran cinta sama lo, Van. Tapi gua terpaksa banget untuk hal ini. Biarkan gua masuk neraka sendirian ya. Dan gua rela lu masuk surga, Van. Izinkan gua untuk bertanggung jawab dengan dosa ini. Anjir, kedengaran gak ya tadi? Mampus gua. Berduaan di rumahnya. Pakai ada adegan gini lagi. Dah lah, ini mah beda dari rencana gua. Gua kan belum pakai celana dalam. Anjir, Maafin gua. tenang Tiras. Ini Revan. Walaupun udah begini, gua kan masih bisa menang. Oke. Gua apa? Lanjut ke rencana aja lah. Ras, lu gak apa-apa kan? Tolong bangun dulu dah. Itu anjir gimana sih ngomongnya? Iya, gak apa-apa. Salah aku gak hati-hati. Gua gak tahu lu habis mandi. Maaf banget ya, lancang banget masuk kamarmu. Gua lupa manggil dulu. Udah, gak apa-apa. Tapi lu harus bayar ya. Karena udah terlanjur lihat punya gua kan. Berapa? Jangan banyak-banyak deh. Gua gak bakalan sebar loh. Kan gua lihat doang. Dan ini gua cuma bawa uang 100.000. Boleh? Tolong maafin gua dan lupakan ya adegan tadi. Mana cukup. 5 juta lah, cepet sini. Lu pikir gua ada kerja?
tabungan gua aja gak cukup segitu anjir. Ya udah, berarti jangan bayar pakai uang. Terus daun gitu. Mudah kok. Setuju gak nih? Apa dulu nih? Bilang aja setuju, Van. Lu harus layanin gua sekarang ya. Kalau gak, gua gak maafin. Ini cewek gak paham ya, gua cowok anjir. Ih, dasar. Masih kuat aja lu tahan ya. Ya udah, nih minum dulu. Kalau mau bilang mau, kalau gak bilang enggak. Gak apa-apa kok. Ini air apa? Air putih biasa kok. Cih, jujur gua gerah banget. Jadi pengen minum ini, tapi ini aman gak sih? Maafin gua, Van, tapi matamu bisa nyelamatin hidup orang yang gua sayang. Dengan minuman itu, lu pasti bakalan pusing. Dan itu bakalan membuat aku menang. Cih, udahlah, gua minum aja lah. Van, lu menemukan cinta pertama kan? Hati-hati ya. Kita dari lahir udah gak aman hidup kita. Dan baru 6 bulan ini kita damai dari incaran mafia itu. Stay correct. Gak mungkin Tiras bertujuan gitu kan. Lagian dia kecintaan juga sama gua. Hati seseorang tidak ada yang tahu, Bri. Bisa aja orang yang kita sangka sayang ternyata dusta. Apakah yang lu katakan benar, Rek? Maafkan gua, Van. Gua terbuat salah gue ini nih. Sekarang tolong mati demi kehidupan gua ya. Love you, Revan. Lu tega, Ras. Kamu masih sadar? Mau sekuat apapun gua, kalau begini gua pasti kalah. Tiras menusuk dada gua. Gua jujur desain itu kesakitan banget. Mulut gua keluar darah dan Tiras terus menangis. Di saat itu gua udah pasrah, menutup mata dan pasrah dalam keadaan. Tiba-tiba muncullah masa lalu pas gua duduk bareng si Tiras di bawah pohon itu. Van, kalau suatu hari nanti aku melakukan sesuatu yang kamu benci, jangan ragu untuk hentikan aku ya. Apa yang kamu mau ngomongin? Kamu selingkuh gitu? Gak mungkin lah ya kan? Iya sih. Menurut alasannya, lagian kalau lu sampai selingkuh, gua gak akan menghentikan. Tapi gua yang hentikan diri gua sendiri.
Nanti kamu juga bakalan paham, Van. Ngomong apaan sih sayangku? Canda doang, Van, aku mah. Yang benar tuh, gua pengen kau kop lu, Van. Hypernya. Oh, ternyata ini maksudnya ya. Van, lihat gua. Kenapa? Lu masih masang hyper itu? Kayak semua yang kita lewati itu nyata. Padahal dari awal gua udah tahu ini bakalan berakhir kayak gini. Lu tahu gak sih betapa nampaknya baca diri lo? Lu terlalu jujur, terlalu tulus, dan orang kayak gua paling gampang manfaatin itu. Semua perhatian yang gua kasih ke diri lo, cara gua dengerin cerita lo, cara gua seolah-olah peduli, itu bukan karena gua mau, tapi karena gua bisa. Dan lu jatuh ke situ satu persatu tanpa sadar. Lucu banget ya. Tiap kali lu senyum ke gua, kayak lu nemuin sesuatu yang berharga. Padahal yang lu pegang itu kosong. Gua ada pernah rasain apa yang lu rasain, Van. Bahkan satu detik pun gak pernah. Semua momen yang lu simpan itu buat gua cuma tugas yang gua harus selesaikan. Dan sekarang udah selesai semuanya. Jadi berhenti berharap, berhenti lihat gua kayak gini, berhenti lihat gua sebagai seseorang yang layak lu pertahanin. Gua bukan itu. Gua gak akan pernah jadi itu. Dan jujur aja, semakin lo kelihatan hancur kayak gini, gua semakin yakin kalau selama ini gua udah salah pilih orang untuk dipermainkan. Jadi jangan nangis lagi ya. Itu gak cocok buat lo. Kalau ada satu hal yang lo lakuin sekarang, itu cuma satu: benci gua. Benci gua sepenuhnya. Hapus semua kenangan itu. Anggap semua yang pernah kita lewati gak pernah ada. Dan kalau suatu hari nanti lu ingat nama gua, jangan ingat sebagai seseorang yang pernah lu sayang. Ingat gua sebagai orang yang paling lu sesali pernah kenal. Karena itu satu-satunya yang pantas buat gua. Selamat tinggal, Van. Apa yang lo katakan, bangsat? Maafin gua, Van. Gua gak tahu gimana cara bikin lu bisa membunuh gua. Tapi kalau kali ini gak berhasil, gua beneran akan membunuh lu. Jujur aja, di leher gua ini ada bom. Dan akan meledak 10 detik lagi jika gua gak membunuh lu sekarang juga. Gua sangat berharap lu bisa hidup. Walaupun korbannya adalah nyawa gua. Tapi ini sudah sangat terlambat, Van. Cih, ternyata mainin perasaan gua ya. Oke, daripada gua nyerah pasrah gini, mending gua bunuh cewek bangsat ini. Klonisasi, aktifkan. Tombak petir, aktifkan. Atau posisi dan luncurkan. Penembusan, aktifkan. Apa yang terjadi? Mampus. Klonisasi, gantikan. Klonisasi, hapuskan. Jadi gini ya, gak ada yang beneran tulus.
Buset, endingnya op banget lu, Van. Entahlah, jujur gue terpukul banget waktu itu. Tapi gue bukan cewek yang bertipe gitu, Van. Gue lakuin itu karena gue emang tulus dan suka sama lu. Percaya deh sama gue. Ya, gue percaya lah Ira. Gue cuma mau bilang aja soal trauma gue sama cewek gitu. Sesakit itu loh gue. Kok lu biasa aja sih? Ya mau gimana, Van? Kayaknya masa lalu gue lebih sakit, Van. Lu apalah, cuma masalah cinta, Jir. Malah ngejek monyet. BTW lu sekarang udah move on gak sama dia? Benci malahan sekarang. Mending sama gue, Van. Gue siap menampung 7 anak dari lo. Udah dibilangin gue trauma sama yang hyper. Ya baguslah, gue ada kesempatan buat mengobatinya. Ya udahlah ya, maaf kalau cara bercerita gue alay dan norak. Mungkin agak berlebihan. Karena gue jarang ceritakan masa lalu gue ke siapapun. Dan menurut gue, kita sama-sama mengalami masa lalu yang buruk. Walaupun gue gak tahu masa lalu lu gimana. Setelah ini gue akan ceritain ke lu. Sekarang ayo kita lanjut ngedate-nya dulu, yok. Kencan kok ke tempat latihan sih. Minimal maksimal. Kemal kek. Iya ayo, sekarang kita kesana nonton bioskop kek. Iya. Lu ngapain sih? Mantan lu aja boleh, ya kali gue gak boleh. Gak mau patahin nih tangannya. Ayolah, terpaksa gua. Itu yakin motor gua aman di situ. Aman, Van. Itu tempat langganan gue untuk nge-gym kok. Lagian buat apa bawa motor? Orang mallnya deket nih. Iya sih, ya udahlah. Lu suka sama film genre apa BTW? Palingan genre aksi sih dan supranatural gitu. Kalau anime, kalau film normal ya gua sukanya yang kayak Empang Bro. Tapi itu produk Aceh, gak ada di negara naratis kayaknya. Oh alah, pasti seru tuh. Apa tadi namanya? Empang Bre? Empang Bro lah Ira. Uempang Bre? Umpang Bre gitu. Lumayan lah, tapi logatnya pasti gak bisa. Kayaknya gue harus banyak belajar bahasa Aceh nih, biar kita bisa terus bersama. Lagian buat apa? Gua gak ada niatan buat balik ke Aceh kok. Kenapa emang? Entahlah, jangan bahas itu. Cih, misterius amat sih nih cowok. Nah, udah sampai. Ini kan? Iya, ayo masuk. Iya, tapi udahlah pegangan tangan gua ini. Lu kenapa sih beda amat dari cowok lain? Gua melebihi mereka semua loh, asal lo tahu. Melebihi? Maksudnya? Lupain. Ah lu mah, Melebihi hyper mungkin. masa sih? Kok gue gak percaya ya? Canda kocak. Emang gini gua, pria solo. Pria polos kali. Nah, itu maksudnya. Van, BTW tuh poster apa? Apalah cuma buku, pastinya ada buku lah di istana, ya kali nggak ada. Kayak pernah lihat. Tapi di mana ya? Bukunya kayak gak asing banget, sumpah. Yuk Van, kita masuk ke mall aja. Oke. Kita makan mie aja dulu nggak sih sebelum ke tempat lain? Boleh. Gua yang pedas ya. Gaskan. Gimana? Kelihatannya mereka bakalan baca poster-poster di itu dah. Iya, sudah pasti. Sekarang kita atur rencana untuk mengajak mereka ke hal itu. Kita harus super hati-hati dan teliti. Karena dua orang itu bukan orang biasa. Sip. Udah pasti. Oke, sekarang
kita harus ke tempat itu. Tempat apa? Tempat untuk ngetes mereka layak hidup atau mati. Wah, enak banget anjing. Tuturnya jaga dikit lah. Iya. Oh iya, Van. Gue jadi penasaran sama masa lalu lu. Pasti seru. Ceritain lagi dong. Hehe. Yeay, malah ketagihan. Ya lagian lu kece. Padahal ada kemungkinan gua ngarang kan. Iya, tapi sekelas lu nggak mungkin ngarang sih. Cerita soal ide Revi dulu aja ya. Di saat kami kehabisan ide buat lari dari mafia itu. Nah, boleh tuh. Gue penasaran. Oke lah, ini terakhir ya. Mungkin agak sedikit kocak sih. Gak banyak yang gue inget kali ini. Karena gak terlalu berkesan juga. Maaf ya. Ya nanti gue bakalan cerita kisah gue juga biar lu tahu apa alasan gue di jalan ini. Gue dulu pernah ngide untuk jadi cupu di sekolah sama si Revi. Tapi di saat itu kami pisah sekolah. Rep, lu serius kita nyamar gini dan pindah sekolah? Iyalah, mau gimana lagi? Habis cara gua Van, kita diincar mulu loh. Tapi kita menang, Rep. Gak akan selalu sama anjir. Pasti ada hal yang membuat kita kalah suatu saat. Makanya kita harus menghindari kemungkinan itu. Iya sih. Gini amat ya hidup kita. Salah lu lahir dengan kata merah. Jer lah. Kok salah alun? Udah ayo. Kita sekolah. Kita baru pindah anjir. Jangan bikin masalah. Iya. Jelek buat gua anjay. Lah gua sama-sama jelek kita anjir. Jelekan gua. Udah. Kita harus dulu nih. Jangan aneh-aneh ya lu. Jangan sampai berantem. Di saat itu, gua masih kelas 2 SMP. Yah, sebelum yang kemarin lah ceritanya. Gua masuk sekolah yang jauh dari sekolah si Revi. Gua hari itu lagi sendiri. Cih, risih banget gua pakai rambut palsu gini. Ada aja ide si Revi. Udah tahu gua introvert. Kalau gini nama introvert lah gua. Woi Julon, kasih uang lu sini. Kalau gak, gua injek leher lu. Cih, so hebat banget nih orang. Iya bang, tapi gua cuma punya 5.000 bang uangnya. Ya udah, sini cepet. Dan karena dikit, lu harus jelas sepatu gua. Apa ini? Kenapa uangnya lo lipat banyak amat? Iya bang, kebiasaan. Gabut guanya. Ih, dasar bodoh. Idiot pula. Julon. Anjir lah. Gak tahan gua diginiin. Cih, uang kau 5.000. Bapak lu miskin ya? Pantesan. Setelah itu gua lupa sih. Iya monyet, bikin gua kepo lu ah. Ya maaf. Ya udahlah. 好き大好き結婚しようマイハニー Anjir. Notifikasinya Kromi Tokisaki. Anjir. Lera wibu kah? Gak mungkin sih, ya kali wibu.
Entahlah. Wajar sih, mungkin dia suka karena Kurumi itu cantik anjay. Van, lu mau nggak gue sewa lu selama 24 jam aja, gue bayar 10 juta. Anjir, banyak amat. 10 hari aja sekalian Lera. Tapi 100 juta gimana? Yakin? Yakin, tapi gua agak yakin lu bakalan bayar sih. Serius, kalau lu mau selama 10 hari gue kontrak, ya lebih baik. Jujur aja, itu uang yang banyak. Gua agak yakin dikontrak cuma buat kehidupan biasa aja ya kan? Ya pasti, lu harus nurut sama gue apapun yang gue suruh. Gua yakin dalam 10 hari ini pasti gua diajak gitu. Dan ya, kalau gua terima, gua gak bisa bantah kan. Tapi bayarannya terlalu besar loh kalau hanya buat itu. Gimana, Van? Oke, boleh. Kontrak gua 15 hari aja ya. Gua butuh duit buat ngekos bareng si Revi nanti. Ataupun beli rumah sederhana aja. 150 juta ya? Oke deh, nggak apa-apa. Lo sekaya itu ya? Ya lumayan lah omset gue. Lo kasih gua segitu berapa persen dari omset lu? Mungkin 5% sih. Lu miliarder ya? Itu lu tahu kapan lagi lu bisa pacaran sama miliarder, Van? Pacarin gue lah. Iya sih, tapi males amat pacaran. Iya ya. Pasti itu hasil dari jasa pembunuhan kan? Ya, gue pembunuh terbaik dan gak pernah gagal. Jadi gue terkenal, dan mungkin kalau gue fokus ke hal ini bisa ratusan juta gede dalam sebulan. Gila, infoloker bre. Taruhannya nyawa lo anjay. Pasti. BTW, lu pasti jadi buronan juga ya kan? Iya pasti, tapi gue kan selalu bergerak dengan fisik yang berbeda. Pintar juga loh, bisa menyembunyikan identitas. Gak usah muji-muji, kalau suka ungkapin aja. Gue bisa jamin lu hidup senang sama gue. Ya walaupun ketenangan sedikit mahal sih. Iya, paham banget sih gua. Kekayaan dari uang haram gitu pasti minim kenyamanannya. Tapi gua yakin lu juga terpaksa turun ke hal itu. Gua paham lu, Lairah. Ya udah, kirim menorek lu dah. Sip. Gila nih cewek. Kok bisa suka sama gua ya? Padahal kan gua kere ya. Pakai dengan baik, belajar kelola uang dan gandain uang dingin lu ya. Jangan terlalu foya-foya. Ingat, kalau suatu saat lu mendapatkan penghasilan yang amat banyak, bentokin pengeluaran seperti di saat penghasilan lu kecil. Ingat itu. Iya. Gila sih. Ternyata dia paham manajemen juga. Yovan, kita harus ketemu sama seseorang dulu. Oke. Siapa yang nyetir nih? Gue aja lah ya. Lu mana tahu jalan ya kan? Oke lah. Jujur asik banget dekat sama cewek tomboy kayak lu. Makanya pacarin gue, Van. Gue setia dan tulus loh. Males. Ya dasar. Lera, lu ikhlas kasih segitu ke gua? Udah sih, pakai aja. Itu terlalu banyak, Lera. Gua harus apa selama 15 hari ini coba? Gampang kok. Ya paling harus kerintil malam. Kalau itu, mungkin gua bakalan bunuh lu sih. Masa sih? Lu emangnya bisa membunuh gua? Klonisasi, aktifkan. Canda doang gua, cowok.
Dah tahu gue, lagian kan gue udah bilang tadi. Jadi kalau lu nolak buat hal itu ya resikonya tanggung sendiri. Mungkin iya. Gua bakalan turutin kalau lu minta hal itu. Tapi gua gak yakin lu bisa membuat gua mau. Ya lah, tinggal terekam juga lemes nanti. Dipikir gua takut. Iya, gue paham Pan. Kalau satu pihak nggak mau, gue nggak akan masuk pihak tersebut. Tapi kalau pihak itu mau, maksud gue dengan senang hati. Lu cewek Lera. Dan jujur aja, gua gak mau nyentuh hal itu dengan lu. Bukan karena gua gak suka, tapi karena gua belum berhak untuk dapatkan hal itu. Gua melihat masa depan yang dimana lu adalah istri gua. Jadi tenang aja, jaga diri lu dengan baik ya. Jangan sampai sifatmu membunuh masa depanmu. Kalau emang gue bakalan jadi istri lu, berarti gue nggak rugi lah ngasih hal ini ke lu kan. Udahlah, jangan bahas itu. Kalau emang lu bayar gua cuma buat itu, gua bakalan kembali uang lu tanpa mengambil apa-apa. Udah ambil aja. Oke. Oke, misi kalian adalah membunuh geng yang telah merampok harta ayah gua dan membunuh ayah gua. Di mana lokasinya? Lokasinya dekat dengan negara Bastoria. Tepatnya sebelum masuk tembok bagian selatan. Gua sangat pengen balas dendam karena salah satu dari mereka telah membunuh ayah gua. Entah kenapa, gua ngerasa aneh sama nih orang. Oke, terus? Nama gengnya Aurelia Circle. Pan, lu ngapain? Lihat dada dia membawa kamera kecil. Dan dia menjebak kita untuk ditangkap. Dan lagi, dia membawa alat untuk merekam pembicaraan kita. Cowok ini, polisi lah Ira. Gila. Pantesan dia jadi pembunuh bayaran tingkat atas. Ternyata gini ya. Gokil sih. Dia cewek loh. Oke, gua sekarang sudah paham lu bayar gua buat apa. Lu pasti mau ngajak gua untuk bantu hal ini kan? Iya, gue sangat pengen gitu, makanya rela bayar lu mahal. Ya wajar sih, lu cowok mahal. Gue suka. Cih, terus ini manyat kita apain? Ya, palingan kita makan. Kanibal lu. Enggak anjay, canda doang gue. Ya palingan gue butuh batangnya sih. Loyo Ege, karena udah mati dia. Lagian lu aneh nanyanya. Yang pasti kita buang lah. Usahakan tanpa jejak. Jangan buang dulu dah. Mending kita selidiki tentang geng Aurelia itu. Bisa aja kan polisi ini emang nyawa kita untuk membunuh geng itu. Setelah kita bunuh mereka, maka kita dipenjara karena bukti-bukti yang bakalan dikumpul. Bisa jadi, tapi bisa juga kalau geng itu adalah komplotan polisi yang membantu dia dengan hal ilegal kan. Mengingat mereka di pembatasan, mungkin geng ini digunakan buat impor barang ilegal dengan licik. Bisa jadi sih, tapi mending kita cari apa yang bisa kita lihat dulu. Setelah itu,
gua akan masukin monyet ini ke bayangan gua. Gimana? Lu setuju? Nah, itu yang sangat membantu gua, Van. Ya udah, kita periksa ini dulu dah. Geng Aurelia Circle, atau di negara kita disebut kepiting, tepatnya kelompok cangkang iblis. Saya manusia biasa yang hanya mau sewa kalian untuk membunuh mereka. Saya bukan intel ataupun polisi. Tapi jika kalian baca ini, di saat kalian udah membunuh saya, gak apa-apa kok. Karena gua juga menargetkan untuk dibunuh oleh kalian dengan membawa pistol ayah gua atau alat-alat polisinya. Oh iya, ayah gua polisi. Pokoknya gitu deh. Gua capek hidup dalam keadaan sekarang. Jadi gua memilih jalan ini untuk menghindari bunuh diri. Gua salah dong ini. Biasa, udahlah, nggak usah merasa bersalah. Dia tadi transfer uang ke gua 100 juta buat ongkos atau sewa gua buat bunuh Beng itu. Jadi ya karena dia udah mati juga, kita harus merelakan saja. Lagian yang bunuh dia gua kan. Lu nggak apa-apa. Ya kita doakan dia tenang di sana. Tetap aja gua yang membunuh dia karena gua udah mencekik dia. Itu maunya dia kok. Kita sekarang kalau mau bikin dia senang, ya kita harus bantai kelompok itu. Lagian si Sarah juga lagi berusaha buat membasmi kelompok itu. Mungkin besok atau lusa kita harus ketemu dia buat bahas itu lagi. Ya karena kelompok itu bukan kelompok biasa. Mereka bisa hilang dan muncul. Oke dah, sekarang gua harus hapus jejak monyet ini. Ya silakan. Udah, Van, lupain aja. Iya ya, nanti juga lupa. Gua pelupa nyet. Ya itu, Sekarang kita kemana lagi dah? ke rumah gua TW. Jangan begitu terus Laira, gua risih tahu. Ya, tujuan gua ke rumah buat tidur lah. Ini udah jam 12 malam. Lu nginap aja dulu di rumah gua ya. Selama 15 hari ini lu harus sama gua, ingat. Iya, apa boleh buat. Tapi pisah kamar kan? Kamar rumah gua cuma 2, kamar Ade dan kamar gua. Artinya lu harus tidur sama gua lah. Jer lah, gua di ruang tamu aja. Udah, jangan ngeyel. Gua takut sama lu anjay. Emangnya gua psikopat? Melebihi sih. Lagian gak akan gua apa-apain kok. Neduh Laira, neduh. Gua takut rusak nih HP. Yaelah, padahal ini kesempatan buat hujan-hujanan bareng cowok yang gua cinta. Jangan norak dah. Gua gak ada baju lain. Dan lagi gimana anjir? Ya kali gua telanjang di rumah lu nanti. Nah itu yang gua harap, kan bisa main. Udah, neduh cepat. Aneh-aneh aja lu ah. Gak bener tuh pikiran. Iya, maksa banget. Lu kenapa malah neduh ke hotel kocak? Ini yang terdekat, bego. Udah sih, sekali aja kita nginep di sini. Bayar sendiri-sendiri aja ya. Gak nunggu dulu reda hujannya. Kan bisa kita pulang nanti. Udah, nggak usah terlalu hemat, nginap di sini aja. Lu nggak pernah kan? Iya. Ya udah deh. Tapi jangan bareng ya, pisah aja. Iya sayang, imannya kuat banget ya. Heran. Yaudah ya masuk. Sip.
ada yang bisa saya bantu? Abang, kakak? Ya kak, kami butuh kamar nih. Oh, oke. Di sini ada kamar khusus honeymoon sih, Kak. Dan privasinya lebih terjaga. Ada pertempurannya juga. Tersedia 5 kamar nih. Kebetulan malam ini ada satu kamar yang diskon 20%. Gimana? Minat, Kak? Bang? Jangan deh kak, kamar biasa aja, ada gak? Diam. Enggak kak, jangan dengerin suami saya ya. Aku pesan yang paling indah ya. Monyet. Sejak kapan gua kawin dah sama si tomboy ini? Baik, Kak. Abang. Kamar yang terbagus dan terindah yaitu honeymoon 5. Memiliki 2 kasur. Dan kamar mandi yang sangat cocok buat mandi berdua sama suami kakak. Woi monyet, kita belum nikah kocak. Kenapa lu malah aneh-aneh gini maksudnya? Udah diem aja. Gue udah bayar lu ya, jadi jangan ngebantah titip. Oke kak, jadi gini, suami saya kan mau puas-puasin dulu nih. Ada balon? Balon. Oh, saya paham, Kak. Oke. Kebetulan kalau kakak ambil kamar hanya 5, 3 hari 3 malam, kakak bakalan dapatkan coklat kuat. Dan 3 bungkus balon, Kak. Minat gak, Kak? Oke, bungkus. Woi, anjing. Jangan gitu kocak anjing. Udah jangan toksik monyet. Hehe, maaf ya kak, suami saya emang gini orangnya. Iya, Kak, gak apa-apa. Biasa itu kok. Pembayarannya mau kris atau cash, Kak? Kris aja ya. Nih, Kak, total pembayarannya bisa dilihat di sini ya. Anjir lah, mahal amat cok. Gak usah kampungan deh, ini termasuk murah karena diskon 20%. Oke, Kak. Masuk. Ini kuncinya ya. Semoga puas ya. Sip, pasti kak. Terima kasih juga kata abang. Mantap. Mereka nginap di hotel ini. Jadi kami bisa lebih enak ngatur rencana. Woi, monyet. Kenapa lu malah pesen kamar itu dah? Dan kenapa lu minta balon? Ya biar aman lah. Dan gue jadi bebas bersuara, hehe. Ya lalu mah. Gua kan udah bilang gak mau gituan. Ya. Nih, makan dulu coklatnya. Coklat apa ini emangnya? Coklat kuat, gue sering makan ini sebelum olahraga. Makanya badan gue berbentuk. Dan kata teman animator kita, badan lu kayak orang kurang gizi. Jadi makanlah ini. Monyet tuh orang. Pasti si maling kutang itu ya. Nah ya udah nih makan. Iya. Ya udah sini, gua mau 2. Nih 5. Makan aja semuanya ya. Nanti di kamar gue ajarin gerak-gerakan bagus. Nah gitu dong, jangan aneh-aneh ya. Ya santai. Mampus makan 5 lu bakalan nafsuan liat gua nanti. Wah, ternyata bener indah ya. Iya, udah habis lu makan coklatnya, Van? Baru habis 2. Tinggal 3 lagi nih. Nggak ngerasa apa-apa gitu? Hal-hal aneh gitu? Enggak kok, aman aja. Aneh nih cowok, minimal nafsuan kayak. Kalau gue makan ini coklat, satu aja udah nggak kuat sih. Tapi dia kenapa aman aja dah? Bagus juga ya. Ada merah-merah gini kasurnya. Ya anehnya kenapa ada 2 kasur ya? Seharusnya buat orang honeymoon kan 1 ranjang aja ya kan? Iya sih. Tapi entahlah, gua jadi bersyukur kalau kamarnya gini. Gua tidur di kasur 1 ya. Lu di kasur 2 sana.
Kalau lu aneh-aneh, gue agak segan untuk bunuh lu ya. Iya, serem amat. Ayo kita masuk dulu. Gimana dengan mereka? Mereka lagi honeymoon. Biarkan saja lah. Oke. Dengan mereka nginap di sini, kita mungkin bakalan tahu kemana-kemana aja yang mereka lewati. Iya, pastinya. Tapi gimana dengan banyak pelayan hotelnya? Emangnya lo sembunyikan di mana? Di gudang. Tapi kita harus membuangnya secepat mungkin. Dan bagian kaca hotel yang rusak karena sniper gua tadi. Kita harus gantikan atau gak usah nih? Biarkan saja lah. Besok lo harus ke tempat itu. Dan hotel ini biarkan bosnya yang menyelidiki kasus ini. Tapi kita harus hapus jejak biar aman dari kelompok polisi yang menyelidiki. Iya, pasti. Jer lah, ini kasurnya kayaknya buat hal itu deh. Soalnya anti basah ini. Tapi entah. Van itu kasurnya khusus buat gituan. Terus kasur tidur beneran sebelah sana. Lu mau coba kasur ini nggak? Kagak, jangan goda-goda deh. Iya ya, lu mah udah dibayar juga. Masih aja nggak mau turutin apa yang gua minta. Coba, lu minta yang lain sesekali. Cipok boleh? Gila, itu bisa jadi awal untuk itu, kocak. Enggak. Peluk? Peluk tembok aja sana. Minta yang normal lah. Gua minta kasur ini buat gua tidur. Lo kasur di sana boleh? Oke. Yaudah, gua mau mandi dulu. Lo mau ikut atau mau lihat gua tanpa busana di sini? Anjing, enggak. Gua mau keluar dulu dah. Mau beli jajan. Oke, sana. Khusus. Yang sopan dikit. Jangan gitu sama orang yang lebih tua. Tuhan gua kocak. Ya udahlah ya, maafin tante ya deh. Tante maklumin kok. Namanya juga anak-anak. Idih, najis. Jangan panggil gua anak-anak lagi, tante. Gua Revan, si ganteng dan menawan. Anjay, yaudah sana keluar, gua mau mandi. Nitip ya, kalau lu beli jajan, beliin gua rokok. Oke, mandi yang benar. Jangan mesum. Aman. Palingan sama lu nanti. Jangan mimpi dah. Iya ya. Ada coklat ternyata. Pasti coklat adik gua. Kecil amat ya. Sekaligus 5 PC saja dah. Gua makan coklat nafsu. Gua harus apa anjir? Anjing, rokok aja 30.000 anjir lah. Padahal beli jajan 30.000 udah dapat banyak. Ya udahlah, lumayan nih buat ganjil perut gua. Lera mah kalau mau beli sendiri aja. Bodoh amat gua. Kira-kira dia udah belum ya mandinya? Gak bisa tahu sih gua. Kamarnya ada peredam suara. Ya udahlah, nunggu 15 menit dulu aja. Bukan apa-apa. Takut kalau gua masuk, malah gua diajak gitu. Lagian, dia pasti mandi tanpa busana, karena gak bawa lah. Ayolah, lebih baik nunggu aja dah, walaupun lama. Nafsu gua. Van, tolong gua please pulang sekarang, gua butuh lu. Gak mungkin gua harus melakukan sendiri kan?
Van, cepetan, please, kali ini aja. Gua nggak tahan lagi. Lu kenapa sayang? Merah gitu pipinya. Gua butuh lu, Van. Gua nggak sengaja makan coklat nafsu itu. Jadi gua harus lumayan, please, kali ini aja ya. Seperti yang gua duga, itu coklat itu ya. Emangnya agak kuat banget untuk ditahan lagi ya? Gak kuat, Van, sumpah. Tolongin puasin gua. Ya udah. Gua juga gak bisa ngebantah karena lu udah bayar gua sebanyak itu. Jadi, gua bakalan puasin lu. Maaf kalau gua brutal. Gak perlu minta maaf. Gua malahan suka, Van. Cih, udah 15 menit. Oke lah, gua masuk ya. Buset. Bahkan pembunuh bayaran pun bisa demam juga ya. Wajar sih. Kehujanan juga tadi. Mana dia malah mandi lagi. Oke. Sekarang gua harus pesan obatnya. Ini lu, Van. Serius lu mau lakuin hal ini? Iya sayang, aku juga mau lah. Kamu juga ada bayar banyak banget buat aku. Jadi aku harus layanin kamu. Bahkan tiap malam. Tenang aja ya. Oke. Tapi sebelum itu gua boleh minta sesuatu? Apa? Bolehkah gua yang di atas? Nanti. Sakit. Maaf. Emangnya sakit banget ya? Revan. Hah? Jadi tadi aku hanya mimpi. Iya, maaf ya. Sekarang lu tidur aja ya. Udah gua kompres juga. Semoga lu cepat sembuh deh. Van, gua nggak sakit. Gua cuma lagi salting. Salting apaan anjir? Merah banget tuh pipi. Jangan ngada-ngada deh. Badan lu panas. Udah tidur aja ya, jangan ngeyel. Iya. Perhatian juga nih cowok ya. Gua kira nggak bisa begini dia. Rokok lu udah gua beli. Tapi ngerokoknya pas udah sehat aja ya. Jangan nakal ya. Iya ya. Lu kenapa bisa beli obat dah? Aneh. Tadi gua akan keluar tuh buat beli jajan. Dan masuk ke sini, gua udah lama nunggu. Gua kira-kira lu udah mandi atau belum. Setelah perkiraan gua udah, gua masuk dan lihat lu pipinya merah banget. Ya layaknya kayak orang sakit. Jadinya gua mutusin buat beli peralatan obat itu. Ini obatnya. Lu boleh minum sekarang atau nanti? Saran gua sekarang ya. Kalau begitu gua pamit ya. Mau tidur juga. Biar lu gak keganggu istirahatnya. Oh gitu ya. Iya, selamat malam. Lu kenapa sih Laira? Kalau lu nolak, gue bunuh lo sekarang. Tapi kalau lu nggak nolak, gue bakalan kasih lu hadiah. Cih, seperti gua kan. Ya udah, gua terima, tapi pisaunya pindah dulu ya.
bukan karena gua takut mati, tapi karena gua takut lu menyesal setelah gua mati. Setelah 8 tahun gua di dunia gelap, gua tahu dunia ini sangat kejam. Tapi semenjak diri lu berada, duniaku terasa kembali terang. Tapi lu tahu nggak apa yang belum ada dalam dunia gua? Apa? Dunia gua belum mempunyai bunga. Jadi, Setelah kita melakukan itu, kita bakal mempunyai bunga bersama. Jadi tolong buatkan bunga yang indah dalam diriku ini. Love you more. ah monyet, ini malah sebaliknya dari Tiras anjir. Maaf. Gua bukan pria brengsek. Jadi, gua gak akan nyentuh lu lebih dari ini. Sebelum lu beneran jadi hak gua. Tunggu gua dan terus hidup. Bunga yang indah akan ada lebah yang menghampirinya dan menyukainya. Tapi bunga yang busuk bakalan banyak lalat yang meludahinya. Jadi tetaplah jadi bunga yang indah biar gua bisa jadi lebahnya. Dan jaga diri agar tidak busuk, sehingga banyak lalat yang memanfaatkan bunga itu untuk nafsunya. Ayolah, dia manusia apa sih? Andai dia kayak di mimpi gua tadi. Ternyata kena SL Hunter ya. Gara-gara ada berita keuangan ya. Hampir 50% dari modal gua anjir. Tapi ya udahlah, besok semoga bisa recover sih. Ini juga gua punya omset 175 juta. Mungkin gua bakalan pakai ke ini 20%. 20% lagi buat masa depan dan 60% buat hidup, biaya sekolah dan kosan. Semoga cukup bertahun-tahun sih. Nafsu gue udah mendingan sih. Tapi ayolah, malah bocor gue gara-gara mimpi itu. Mana nggak ada celana dalam lain lagi. Lu bocor kah? Kenapa celana lu basah? Baru sadar gua. Iya, maafin ya. Jirlah, malu gue sumpah. Ya udah. Nggak usah minta maaf. Lagian, lu juga ketiduran. Mana ada lu sengaja ya kan? Sekarang, lu mau pakai celana gua nggak? Tapi celananya aja ya. Jangan celana dalam gua juga. Mampus gua. Serius, Van? Iya, kalau lu mau. Boleh deh. Ya udah bentar. Nih Laira, pakai yang ada aja dulu. Celana yang basah itu lu cuci besok ya. Jangan suruh gua, itu privasi lu. Iya, Man. Ya udah, lu ganti sekarang ya. Gua bakalan keluar lagi kok. Oh iya, untuk tidur, lu tidur di ranjang gua aja. Ranjang lu biarin aja lah. Gua mungkin tidur di sofa. Gak usah kocak, aman kok. Kasurnya anti air, jadi masih kering banget malahan. Oh, iya ya. Oke deh. Ternyata baik banget ya lu, Van. Perhatian juga. Oke lah, gua keluar ya. Gak usah keluar, gue gak apa-apa kok. Gue ikhlas banget kalau lu lihat. Enggak deh, nganceng gua ntar. Ya udah keluar lah kalau nggak mau. Sip, percuma hotelnya mahal Jir. Gak ada tempat privasinya. Kan ini kamar emang khusus buat honeymoon, jadi ya pastinya dibikin gini dalam kamarnya. Iya juga ya.
kita mau ngapain sih, Lera? Kita bakalan nyari baju buat kita lah. Lagian lu cuma ada celana pendek kan sekarang. Makanya kita harus beli celana lain dulu. Oh, oke. Terus celana lu yang kemarin aman kan? Dan udah lu cuci kan? Ya man, tapi sekarang kan gua nggak pakai celana dalam. Makanya gua harus cepet beli lain. Jer lah, terang-terangan gitu sama gua. Gua lawan jenis lu, gak malu kah? Kalau sama cowok lain mau kah? Kalau sama lu ya gua fine aja. BTW dingin gak? Dingin Ege, kamar ini ada AC-nya. Pastinya masuk ke situ lah. Anjir lah, malah nanya gitu gua ya. Iya udah berani ya sama tante. Kapan berani hal lain? Jangan harap. Cih, oh iya gue mau bilang kita bakalan beli baju buat menyamar dan baju buat biasa. Kenapa gak pulang aja? Buat ambil baju kita-kita ini. Udah aman aja, kalau lu nggak mau beli ya gue beliin. Lu yang gua beliin. Iyalah tuh. BTW, nyamar buat apa? Stay cool, kita bakalan jalanin misi membunuh lagi. Ayolah, inilah resikonya. Andai gua tahu, gua gak terima anjir. Tandai Ge, kali ini kita bakalan jalanin misi pukul orang doang. Nggak sampai membunuh. Lah, kenapa? Yang suruh kita bayarnya dikit kocak, jadi kita jalanin dengan kita mau aja. Mungkin gue bakalan kasih tahu siapa yang suruh pukul korban dan tawarin sewaan pembunuhan gue ke dia untuk bunuh yang suruh pukul dia. Buset, idenya bagus amat tuh. Terus, kalau bayarannya dikit juga, lakukan hal yang sama ke korbannya atau pelakunya. Malah jadi misi lucu-lucuan ya. Iya juga ya. Kocak lu, ya udah ayo. Gas. Ini nyamar atau cosplay dah? Nah, akhirnya bisa lihat si lu secara langsung. Tapi ya udahlah. Soalnya Lera cosplay jadi waifu gua pula. Agak bahaya sih. Bisa-bisa gua kebawa nafsu kalau dia seperti ini. Cantik amat anjir lah. Gua akui sih. Baik, kali ini tugas kalian bukan untuk membunuh. Makanya saya hanya bayar segitu. Oh, oke. Tugas kalian hanya menghajar 2 pembuli yang selalu membuli adik gua di sekolah SMA-nya. Tapi kalau kalian mau membunuh juga boleh kok. Tapi bayarannya nggak ada tambahan lagi. Enggak deh bro, sorry. Oke. Gua bakalan cerita sedikit ya. Adik gua di sekolah kemarin dibully. Dia diikat. Dan kemarin parahnya, mereka paksa adik gua minum air kencing mereka berdua. Dan parahnya dicampur dengan tanah lagi. Sekarang adik gua lagi dioperasi. Dia kena penyakit batu ginjal. Karena bukan sekali mereka maksain adik gua minum air sana gitu. Tapi ia selalu gak pernah bilang sama gua. Jujur gua sangat pengen bayar kalian untuk membunuh mereka. Tapi karena biaya gua terbatas. Jadi ya udah gua minta kalian ajar aja. Kami yatim piatu yang hidupin adik gua itu full gua sendiri. Karena tidak ada saudara yang menerima kita. Maaf ya, malah curhat. Pokoknya gitu deh. Jujur, saya gak bisa bela diri. Makanya gak mandiri untuk menghajar mereka langsung. Nanti kalau boleh kalian ngaku aja sebagai abang dan kakaknya. Lera, kalau lu gak mau bunuh, gua aja yang bunuh. Aman.
Oke bre, kami bakalan bunuh mereka tanpa jejak biar adek lu nyaman sekolahnya. Dan nanti gue bakalan TF uang sendiri buat lu. Jadi tolong kirim rekening ke nomor yang tertaut ya. Semoga cukup untuk biaya operasinya. Oh, oke kak, makasih ya. Aman bre. Entah kenapa Leira ini kelihatan banget dia cewek yang sangat baik dan berhati tulus. Tapi apa hal yang membuat dia menjadi pembunuh bayaran ya? Oke, posisi mereka setelah pulang sekolah. Mereka berdua atau bertiga selalu minum-minum dan ngerokok di belakang sekolah dasari. Oke bro. Kami bakalan ke sana. Dan gua janji sama lo, gua bakalan bunuh mereka berdua. Makasih ya bang. Dan hati-hati ya kalian. Siap. SMA itu ya? SMA yang dulunya tempat yang sangat kelam. Dari dulu tempat ini nggak pernah bersih. Siapa? Kenapa dia masuk ke gudang ini? Nggak tahu. Pakai cosplay gitu segala. Mungkin orang gila kali. Itu cosplayer kocak. Mungkin mau minta foto sama kita tuh. Bukannya yang minta foto orang-orang sama mereka ya? Bukan mereka minta foto kocak. Ya, mana tahu ya kan. Makanya nanya. Ya udah, gua coba panggil dulu dah. Siapa tahu kita bisa deket sama ceweknya. Itu lumayan ya kan? Iya. Woi cewek cantik dan cowok dongo. Kalian siapa? Kalian cari apa? Ngapain di sini? Kayak orang mau nagih hutang loh. Woi, mau lu apa? Kalau ditanya tuh jawab. Jangan sokol kalian berdua. Kalian kira kalian siapa? Sielos loh. Bukannya yang rambut putih itu cosplay sih lu ya? Iya ya. Gak tahu dah. Woi, kalau gak ada apa-apa, pergi sana. Dan kalau ada apa-apa, yang mau ditanya, ya tanyalah anjing, jangan diam-diam baik, sokol tau gak? Kalau emang ada masalah sama kita-kita ini, mending lu pergi wibu. Kalian kesini, yang ada mati kalian gua hajar. Jangan sampai kayak si culun ya. Masuk ke rumah sakit ya, karena gua paksa minum air tanah. Lu mau gitu juga? Ya udah, berdiri aja dulu di sana. Biar kami bikin es teh kencing buat kalian. Seperti biasa, lu selalu kejam. Jangan heran lagi dah. Ada ya orang sejahat mereka. Jujur, gua juga mikir waktu mereka. Gimana kalau gua bunuh? Sejauh ini yang setega ini bukan anak sekolah lagi. Tapi kali ini anak-anak SMA udah sekurang ajar gini ya. Leira, gua maju duluan ya. Gua mungkin cuma bisa tumbangin mereka. Dan gak tega untuk langsung dibunuh. Oke, gue bakalan mundur dulu. Oke. Iya, setelah mereka tumbang gue bakalan membunuh mereka. Iya, oke. Woi, cewek lu kenapa? Dia takut ya? Padahal enak tuh buat bahan kita bertiga. Lu mah bisa nonton aja. Brengsek. Heran lagi gua, sekali tonjok juga tumbang tuh mereka kalau sama lu Van. Sungguh pasangan yang cocok kita Van. Oke, dalam hitungan ketiga kejutan bakalan terjadi. Woi bangsat, ngapain lu? Sini gua bantai lu. Woi anjing,
Brengsek banget lu ya. Emangnya kenapa? Lo mau juga? Cih, gua bantai lu anjing. Oke lah, hitungan dimulai. 1, 2, 3. 3. Gue kira Revan gak bakalan mampan dengan hal itu. Kena luka bakar aja nambah ganteng nih orang. Heran gue, tapi rambut palsunya malah kebakar ya. Jujur aja, kalau tahu Revan bakalan kena, gue bakalan bilang sama dia dulu sih. Laira, ini ulah lu ya? Iya. Kenapa gak bilang-bilang dah rencana lu begitu? BTW, gimana dengan sekolahnya? Semuanya meledak kah? Ya iyalah, bom besar itu udah lama tertanam bawah sekolah itu. Dan gue ambil alih buat gue. Mungkin banyak murid mati karena tadi sih. Makanya gue bawa lari ke sini. Lu sebrutal itu ya? Entah gue nggak mengakui. Cih, gua kena luka bakar ya. Dikit doang kok, hehe. Matamu. Mereka bertiga malahan hangus. Lu malah luka kayak kegores. Heran aing teh. Gua lambat nyelamatin diri, woi. Ya udah sih, tinggal hilangin aja tuh luka. Lu kan ada kemampuan pemulihan. Iya. Pemulihan fisik. Lo yakin aman dari polisi setelah melakukan itu? Ya, gue bisa jamin aman sih. Kok bisa ada bom di bawah sekolah itu ya? Sekolah itu dibangun di area kejam dulu. Kejam? Di situ dulu ada tempat buat perbudakan anak-anak cewek. Dulu di situ banyak om-om setiap malam ke sana untuk memuaskan nafsunya menggunakan anak-anak. Kejam bet sumpah. Parahnya anak-anak itu nggak sadar dan pada siang hari tempat itu jadi tempat kayak panti asuhan. Ya intinya pura-pura baik atas keburukan. Gue salah satu korban dari situ. Gak paham gua. Ayolah nanti gue ceritain fullnya, soalnya ini bertaut dengan masa lalu gue. Pokoknya gue pernah acak-acak tempat itu dan bom itu gue ambil alih. Kayaknya sadis ya. Oke lah, nanti malam ceritakan ya. Iya sayang. Ya udah, ayo kita pulang dulu. Gak ada kata pulang. Besok gua sekolah ya, Ki. Ya udah besok aja, gue bangunin kok pagi besok. Ayolah. Oke lah, ayo balik ke hotel. Ngapain? Mau gituan? Nggak kan Ege, jangan berharap. Padahal kan enak, aku lagi cosplay waifu lu ini. Iya, tapi gua gak mau ya. Mencintai boleh, tapi lecehin gak boleh. Emangnya lu mencintai gue? Enggak. Bukan itu maksudnya. Maksud gua itu Rimurunya. Cih, pakai salah ngomong segala. Ya padahal emang cinta lu kan sama gue, ngaku aja. Ayolah. Iya. Gua cinta sama lu, tapi gua gak mau pacaran, apalagi melakukan hal menjijikan itu. Mending STM aja ya kan. STM tuh apa? Sahabat tapi membunuh. Gak nyambung kocak.
Kan iya, lu bunuh gua hari ini, tapi gak bisa. Weh. Lebih cocok TTM gak sih? Teman tapi mesra. Sejak kapan kita mesra, Nyet? Ngomongnya aja kasar gini. Iya, gak nyaman amat harus aku kamu. Mending lu gua. Nah itu, ya udah, ayo pulang yuk. Gas. Serius, gua bakalan begini terus sampai 15 hari gak boleh kemana-mana. Iya, kalau gua bolehin boleh kok. Lagian tinggal 14 hari lagi kok. Malam ini gak ada misi kan? Gak ada kok. 好き好き大好き結婚しようマイハニー Ya kita dibayar lagi bre dan ada misi. Berapa dikirim? Dan misi apa? 1 juta sih, dikit. Tapi misinya kok gini amat. Emangnya gimana? Orang ini suruh kita beliin nasi dan antar ke tempat yang dia share. Dan ada kode ujung chatnya yaitu 143. Hah? Beli nasi dapat segitu? Gila sih. Gas beli yuk. Nanti gua 300 aja gimana? BTW, kode 143 artinya apa? 143 itu kode gua butuh lu. Apa jangan-jangan dia lagi terpojok ya? Pasti sih. Oke, gas, kita ke tempat itu. Gas kan seru nih. Laira, lu yakin? Pasti sih orang kalau mau membunuh atau apa-apa ya dibawa ke hutan. Kok serem gini ya? Jangan mikir aneh-aneh, Van. Dan ya kita masuk ke alam gaib.